Seiring perjalanan waktu, masa awal Orde Baru menjadi langkah berikutnya perubahan kota Jakarta. Perekonomian Indonesia di awal tahun 70-an yang mulai membaik berimbas langsung pada kota Jakarta. Pemerintahan Soeharto dengan teknokrat-teknokrat ekonomi barat mampu mengendalikan inflasi yang cukup tinggi di akhir tahun 60-an. Demikian juga dengan situasi politik yang surut seiring banjir darah dalam peralihan kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Atas nama pembangunan, segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara difokuskan pada sektor-sektor ekonomi produktif. Pemerintah Soeharto kemudian mendorong investasi asing. Kebijakan ini bebarengan dengan melonjaknya harga komoditas ekspor Indonesia di pasar dunia, terutama kayu dan mineral. Investasi besar-besaran mengguyur industri dan eksploitasi bahan mentah. Oil boom atau melonjaknya harga minyak di pasaran dunia pada tahun 1973 menjadi durian runtuh pemerintahan Soeharto. Ketika itu, harga minyak melesat hingga 10 kali lipat. Perekonomian Indonesia pun melaju sangat kencang. Sebagaimana yang kemudian kembali terulang pada tahun 1977 yang menjadi era kedua bonanza minyak di pasaran dunia. Jakarta lagi-lagi menjadi sentral dari segala kemajuan ekonomi itu. Komoditi ekspor Indonesia memang dihasilkan dari luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, sampai kawasan timur Indonesia. Akan tetapi, sebagian besar operasional keuangan dari perusahaan-perusahaan besar nasional dan multinasional ada di Jakarta. Demikian juga dengan pajak dan pendapatan negara yang hampir seluruhnya beredar dan berputar di pusat pemerintahan. Akumulasi dari keriuhan bisnis dan pemerintahan itu adalah meroketnya pembangunan sektor konstruksi di Jakarta. Gedung-gedung baru dibangun di berbagai penjuru wilayah yang memberi dampak besar bagi sektor-sektor perekonomian lainnya. Tidak bisa dipungkiri, Ali Sadikin adalah persembahan terakhir Soekarno untuk kemajuan Jakarta. Kemampuan Bang Ali menata Jakarta dan menyelaraskannya dengan pembangunan berjangka yang digalakan Orde Baru kala itu membuat Jakarta bersolek. Dari segi kebudayaan, yang pertama untuk penduduk asli Jakarta ada cagar budaya condet. Kemudian dia pindahkan kebun binatang dari Cikini ke Ragunan. Nah itu juga bukan saja penduduk Jakarta, orang-orang daerah cukup mendapatkan hiburan ya dengan adanya Ragunan. Kemudian pusat kesenian Jakarta di bekas kebun binatang itu didirikan. Lalu dia membangun Taman Impian Jaya Ancol, itu dari segi hiburan. Lalu dia teruskan tradisi Pasar Gambir di Jakarta, yaitu dengan PRJ atau Jakarta Fair awal bermula. Kemudian dia membangun stadion olahraga, dia perbaiki beberapa tempat-tempat lapangan-lapangan olahraga, dan memang ada 22 lapangan sepak bola yang dilindungi itu waktu. Saya nggak tahu sekarang ini tinggal berapa. Paling tidak sampai dengan tahun 82 itu ada 22 lapangan bola di Jakarta yang dilindungi. Nah itu kemudian juga dia dari segi yang lain, yaitu dia membangun apa yang dinamakan kampung verbatering, perbaikan kampung, penertiban kampung. Bang Ali itu yang merapihkan komunikasi antara pusat kota dengan daerah Kebayoran Baru. Ali Sadikin dan pemerintah pusat berlomba-lomba menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jakarta. Berbagai sarana dan prasarana pendukung dibangun.
Demikian juga dengan melimpahnya tenaga kerja murah yang puluhan tahun jadi andalan pemerintah menarik investor asing masuk ke Indonesia. Selama periode tahun 1967 hingga 1971 saja, Jakarta mendapatkan 63% proyek investasi asing berupa perusahaan manufaktur. Jumlah ini merupakan setengah dari investasi sejenis di seluruh Indonesia. Rumah-rumah pajak terkait dengan investasi itu membuat pendapatan pemerintah daerah DKI Jakarta membumbung tinggi. Sebagai perbandingan, anggaran Jakarta pada tahun 1966 hanya sejumlah 1,2 miliar rupiah. Sementara di tahun 1977, anggaran itu melejit jadi 89,5 miliar rupiah. Bang Ali, nyatanya tidak melupakan mimpi-mimpi besar Bung Karno untuk Jakarta dan Indonesia. Anggaran pembangunan daerah yang sedemikian besar itu sebagian digunakan untuk menyelesaikan proyek-proyek kesayangan Soekarno. Presiden Soekarno itu dia seorang arsitek, dia juga seorang seniman. Maka dia mempunyai impian-impian ibu kota negara itu seperti apa. Lantas dibentuk di kabinet itu sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. Leimena untuk mencari orang yang tepat menjadi gubernur DKI. Dr. Leimena menemukan impian Bung Karno itu dapat diwujudkan pada Ali Sadikin yang itu waktu dia Menko Perhubungan Laut ya. Nah, dia bersedia menjadi gubernur. Dia adalah seorang tokoh yang dianggap mampu mewujudkan impian Presiden Soekarno tentang ibu kota negara. Pak Karno seorang idealis ya. Bagaimana idealisasi Pak Karno tentang sebuah ibu kota negara bisa diwujudkan. Nah, yang dicari tentu bukan seorang yang idealis lagi. Yang dicari harus seorang praktis, seorang yang mampu mengimplementasikan impian tersebut. Nah, jadi dan pada sosok Ali Sadikin, dia orangnya korek kata orang dulu kan. Dia orangnya smart, dia orangnya praktis, dia orangnya logis.